teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Marpaung dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 5B. Nah, di video kali ini tugas praktek dari budidaya tanaman kakao, kita akan membuat tahapan atau tutorial dalam penanaman bibit kakao. Nah, tahap yang pertama itu kita pembelian bibit kakao. Kita membeli bibit kakao yang sehat. Dan di sini saya bertanya kepada penjual usia tanam bibit kakao dan perkembangan biakannya, apakah secara vegetatif atau generatif. Ternyata yang saya beli ini secara generatif atau dari bibit. Dan usia tanamnya sudah hampir 8 bulan. Nah, karena di lokasi rumah saya itu tidak ada lahan, jadi saya menggunakan lahan yang berada di belakang rumah tetangga saya. Nah, tahap selanjutnya itu kita melakukan pembersihan lahan. Di sini saya membersihkan lain dari gulma-gulma dan sampah-sampah untuk menghindari terjadinya perebutan unsur hara pada tanaman dan juga untuk mempermudah pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Inilah tampak lahan yang sudah kita bersihkan. Setelah saya melakukan pembersihan lahan, saya membuat pemancakan atau pembuatan jarak tanam. Jarak pohon ke lubang pertama saya membuat jarak 1,5 meter, dan jarak dari lubang pertama ke lubang kedua saya membuat pemancangan atau pembuatan jarak tanam selanjutnya meter dengan 2 meter. Setelah kita ukuran kembali apakah kita lubang tanam kita sesuai 60 kali 60. Jika sudah sesuai pembuatan lubang tanam yang kedua ini kita buat sama persis seperti lubang pertama. Pada saat penggalian lubang, saya usahakan tanah topsoil dan subsoil. Nah, di mana tanah topsoil saya buat di sisi sebelah kanan dan tanah subsoil saya buat di sebelah kiri saya. Ini mempermudah saat kita menanam nanti. Tanaman yang saya gunakan yaitu salah satu tanaman kacang-kacangan yang bernama mukuna. Setelah kita selesai menanamnya, seharusnya kita mendiamkan tanah kurang lebih 6 bulan. Tapi karena ini membutuhkan waktu cepat, jadi kita mendiamkan lubang tanah selama 1 minggu. Merupakan lanjutan dari video pembuatan lubang tanam. Nah, kali ini kita akan melakukan penanaman bibit kakao. Ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum bibit dibawa ke lokasi penanaman, kita harus menyiram bibit sampai jenuh. Nah, tahap kedua itu yaitu kita mencampurkan pupuk kompos atau pupuk kandang dengan tanah sebanyak 1:3, di mana pupuk kompos kita pakai 1 dan tanah 3. Sebelum kita melakukan penanaman atau pengisian lubang tanam, kita mencampurkan pupuk kompos atau pupuk kandang yang kita gunakan dengan tanah. Kita usahakan kita campur secara merata. Nah, tahap selanjutnya itu yaitu kita akan melakukan penanaman bibit ke lubang tanam. Pada saat pembukaan bibit atau pengerobekan polybag, kita usahakan tanah yang ada di polybag tidak pecah atau tidak rusak untuk menghindari stresnya pada bibit pada saat kita tanam. Nah, tips buat teman-teman saat pemilihan bibit yang mau kita tanam. Yang pertama itu usia bibitnya berkisaran dari umur 5 bulan sampai 7 bulan. Dan lebih bagusnya lagi bibit berusia 6 bulan. Tapi yang saya gunakan itu bibit yang 8. Karena kan di lokasi saya tidak ada bibit yang berusia 6 bulan. Dan kemudian kita harus memilih bibit yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Nah, jumlah daunnya itu minimal 10 lembar atau 10 helai. Nah, pada saat penanaman itu kita
usahakan tanah kita padatkan untuk menghindari bengkoknya bibit yang kita tanam pada saat hujan deras ataupun angin kencang. Nah, untuk lubang tanam yang kedua kita lakukan seperti lubang tanam yang pertama. Yang pertama-tama kita melakukan pencampuran pupuk kompos atau pupuk kandang dengan tanah. Kemudian kita mengisi bibit ke dalam lubang tanam. Untuk tanaman penaung pada bibit kakao, biasanya tuh ada penaung sementara dan penaung tetap. Di mana penaung sementara itu hanya bersifat sementara karena pohon ini tanam pada saat pohon kakao belum berproduksi atau masih muda. Fungsinya adalah melindungi daun-daun muda dari tiupan angin besar serta tarikan cahaya matahari. Nah, contoh tanaman atau pohon penaung sementara yaitu Leucaena glauca dan lain-lainnya. Nah, untuk penaung tetap seperti pohon penaung yang keberadaannya harus bertahan selama pohon kakao hidup dan berproduksi. Contoh-contoh pohon penaung yang digunakan seperti lamtoro, gamal, atau dadap. Untuk di daerah basah menggunakan jarak 3 meter x 6 meter. Nah, yang paling sering digunakan itu yaitu lamtoro. Tetapi karena tanaman-tanaman penaung tetap maupun penaung sementara tidak ada, jadi saya menggunakan pohon penaung dari pohon mangga. Setelah bibit kakao kita tanam, tahap terakhir yang kita lakukan yaitu penyiraman bibit kakao. Nah, ini setelah bibit kakao kita setelah ditanam dan setelah kita lakukan penyiraman. Kita akan merawat bibit kakao dengan cara penyiraman 2 kali sehari, di pagi hari dan di sore hari. Sekian dari video saya. Setelah kita melakukan penanaman bibit kakao, kita akan melakukan perawatan bibit kakao seperti penyiraman 2 kali sehari. Selanjutnya itu kita melakukan pemupukan, dan yang ketiga itu kita akan melakukan pemangkasan kakao dan tanaman pelindung. Yang keempat yaitu kita akan melakukan perawatan penutup tanah, dan yang kelima itu kita melakukan penyiangan gulma. Dalam tahap-tahap perawatan bibit kakao ada beberapa yang tidak saya lakukan seperti penyiraman dikarenakan di lokasi saya setiap harinya hujan. Yang kedua itu pemangkasan tanaman kakao karena tanaman kakao belum cukup umur untuk dilakukan pemangkasan. Saya juga tidak melakukan perawatan tanaman penutup tanah karena tanaman penutup tanah saya sudah mati dan di sini sangat susah mencarinya. Pada tahap perawatan ini saya hanya melakukan penyiangan gulma dan pemupukan. Di sini saya melakukan penyiangan gulma menggunakan tangan karena gulmanya masih relatif kecil dan sedikit. Nah, tahap selanjutnya itu kita melakukan pemupukan. Seharusnya pemupukan dilakukan 2 bulan setelah ditanam, tetapi karena waktu praktek tidak mencukupi, jadi kita melakukan 1 bulan setelah ditanam. Di sini kita buat lubang 15 sampai 20 cm dari batang untuk tempat pupuk supaya pupuk tidak mudah terurai atau terbawa arus. Itu sekitaran 5 gram, jadi saya gunakan 2 kali tutup, jadi 10 gram, dan kita tutup dengan tanah. Nah, setelah kita melakukan pemupukan, tahap terakhir kita menyiram pohon atau bibit kakao kita.